Jalan dari bawah tadi, istirahat bentar, sampai juga di puncak. Keturutan juga ke sini. Perjuangan banget pokoknya ke sini. Kalian harus nyobain Latimojong via jalur merah. Treknya dia turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu lagi di trek menuju pos 7. Dan treknya udah masuk hutan lumut lagi seperti biasa. Dari hutan yang kayak mati gitu, landai, terus turun ke hutan lumut. Habis itu bakalan nanjak lagi nih. Tuh, turun kan. Trek turun buat ke pos 7. Kayak gini. Masuk di hutan lumut. Dan katanya depan udah pos 7. Jadi kayak jalan 5 menit, 10 menitan udah nyampe. Kirain bakalan setengah jam. Nih, luas banget. Jas hujan. Oh, di pos 7 ada sumber air. 600 meter, lumayan lah. Oke, 12.32 nyampe juga di pos 7. Ini berada di dalam hutan lumut. 10 menitan lah jalan turun gitu. Habis ini kita dikasih trek tanjakan buat lanjut ke pos 8. Estimasi berapa, Kak? Oh, ke puncak. Oh, puncak yang keempat. Oh, ke puncak yang keempat dulu baru ke pos 8. Oke, mantap. Istirahat. Nah, lanjut jalan lah. Nih, pos 7. Nih. Ini sampah-sampah. Oke, cuman foto-foto bentar. Lanjut ke puncak yang keempat. Let's go. Nih. Treknya bener-bener nanjak parah. Gokil. Selalu pas masuk hutan-hutan lumut dikasih tanjakan. Banyak lebih tanjakan yang gak sempat di videoin juga. Oke. Astagfirullah. Walaupun suasananya dingin, kayak berasa dada udah nih. Pengennya minum terus. Semangat. OTW ke puncak yang ke-4. Tuh, lihat dong tanjakannya. Wailah. Oke, 12.57. Setelah tanjakan yang bener-bener gila, double kill, nyampe di goa yang tempat menginapnya Ambe. Jadi Ambe itu siapa, Kak? Ambe Suhani itu tempat menginapnya di sini kalau dia lagi naik jalur ini. Biasa nyampe sebulan, 2 minggu, seminggu, ya di sini dia tempatnya. Maksudnya Ambe itu yang kita ini ya, rumah singgah. Ambe itu ya dia termasuk juru kunci jalur angin-angin ini, jalur merah. Jadi dia dipercayai yang tahu jelas jalur ini gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang tahu lebih jelasnya, tambahin di komentar. Nah, jadi tempatnya di sini ya? Iya. Oh, kecil ini ya, Bang? Nggak maksudnya itu ini aja di luar tempat kerja ini. Oh, di sini? Iya. Terus kalau hujan gimana? Iya, itu juga aku mikir gitu. Nah, ini nih. Jadi batunya tuh gede banget. Cuman di sini. Tanjakan ya. Salah. Oke, istirahat bentar. Percaya sih kalau cuma kayak sehari gitu ya. Cuman sering seminggu, sebulan. Iya, dia pernah bilang ke aku dia pernah sebulan di sini. Tanpa sleeping bag, tanpa tenda. Jangankan sleeping bag. Makanan aja dia nggak bawa. Cuman rokok ya. Hebat sih. Tapi sekarang Ambe lagi ada di Entekang ya? Di Baraka dia sama. Oh, di Baraka karena istrinya beliau sudah meninggal dunia. Makanya pindah. Jadi yang di rumah singgah gitu. kemarin kita Kalau waktu sebelum naik itu yang jaga anaknya. Gitu, ya bawa terus. Atau dia berbincang sama penghuni di sini ya. Biasanya gitu dia. Mana para pedagang di sini gitu. Trek menuju puncak 4. Kedobeng. Teman-teman udah pada teriak karena ini jam makan siang. Tepat di jam 13.25. Nggak ada dikasih landai. Aku nggak sempet videoin trek-treknya karena kayak fokus sama tanjakannya. Tuh gokil sih. Ngaco. Parah.
Apalagi kalau kena hujan ya, amit-amit. Bismillah, semoga cerah sampai minggu depan. Ini gokil, nanjak ke atas. Sekarang kita udah di ketinggian 3180 dan katanya ini tanjakan yang parah. Enggak, biasa aja ya bang, nggak parah. Kalau di puncak kayak lebih ini naik turun, cuman di sini kerasa. Terus kita nyari tempat yang ini loh, yang landai, cuman gak dapet. Dapatnya penyesalan. Penyesalan. Tanjakan penyesalan. Yang belakang udah marah-marah tuh, katanya makan siangnya di pos 7 ya. Sedangkan kita udah sejam jalan. Nih, belakangnya harus dimarahin nih. Cepet banget dia jalan. Kan Roy Kiyoshi, punya ilmu dia. Bawa Ki Joko Bodo lagi satu. Istirahatnya di ini. Yang backup. Di trek. Kata-katanya, Dek. Udah geleng-geleng. Sekarang jam segini mau lanjut. Kita tadi bikin timelapse sambil istirahat makan siang di sini dulu. Ntar lanjut ke sana. Jalan cuma semenit doang istirahat. Nih, semangat bang. Nah, jadi pakai tangan kiri, nggak boleh tangan kanan. Nah, jadi istirahat sambil minum obat. Oh. Pakai doping dia. Penambah darah. Sih. Tripodnya lihat. Mana balasannya? Kalau anak-anak. Warnanya udah ini. Nah, karena di belakang itu mereka lamaan jalannya nih, teman-teman udah pada tidur siang semua. Nih, lihat. Semuanya anjir tidur. Tidur langsung disuruh nyobain pudingnya. Nih baru nyampe mereka. Sama Bang Dido kutanya. Bismillah ya. Sama Fikri bilang kalau dapet harus suruh berhenti. Cobain. Aku muat berhenti di Diano. Tadi ini udah di bawah, cuman aku nggak nyobain. Makanya aku cari terus tempat yang bagus. Aku cari tuh gitar tuh akhirnya ternyata mau Pakai Maifla. tinggal lagi di sini. Dapatkan dulu Biasa anjir. kalau berapa orang tadi Pinumi. Nih malah Saya ada marahin. ini berapa? Cari terus bidang datar ternyata mesti bisa cari terus bidang datar. Kapan ngembur dari Manis kayak aku. Tuh, akan makan gorengan. Ngempur tuh apa sih? Pokoknya aja buat orang tidur. Jadi influencer bibir kalau mau tidur tuh bibirnya harus merah, alis matanya langsung bangun. Terbangun ternyata. Alis matanya besar. pakai dinar. Oke, Iqbal di depan. Oke, jam 14.56 dari tempat istirahat kita sekitar sejaman, lanjut ke puncak yang keempat. Nih, lanjut ke sana. Sabe. Oke, tepat di jam 15:08 udah sampai di puncak keempat. Nah, nanti estimasi di bawah ini aku bakal hitungin, tapi nggak aku masukin yang istirahat sampai sejam. Jadi waktu aku trekking berhenti, yang pause sejam istirahat aku pause, langsung tambahan menit yang kesini dari istirahatnya. Tapi di sini pelangnya hilang di puncak yang keempat. Nih cuman ada batu-batu yang disusun. Cuman gini doang. Oh di sini ya. Udah yang ini ya. Bang, puncak. Tuh. Oke, sekarang lanjut ke pos 8. Di puncak kalau misal ada nih, kita kan jalan dari sana. Nah, ketemu sini nih, jangan ke sana. Ambil aja jalur yang kanan. Patokannya itu kita bakal ngelewatin punggungan ini buat ke pos 8. Dia puncaknya udah kelihatan. Puncak Rantai Mario. Oke, semangat. Nah, jadi nanti bakal lanjut ke sini. Ini batunya disusun-susun nih. Misi. Nah, jadi bakalan turun, naik, turun seperti ini. Kelihatan punggungannya kan? Kalau cerah katanya Mas ini puncak Rantai Mario-nya bakal kelihatan. Cuman karena ini kabut dan rencana kita besok itu summit. Jadi udah tuh ngelewatin puncak Mario-nya,
Kita turun ke Telaga buat camping, habis itu balik lagi sejam buat summit. Biar dapetin cerah dan sunrise. Oke, let's go. Kira siapa ya yang nyusun batu-batunya? Kalau gitu tadi istirahat di sini aja ya, biar estimasinya kehitung enakan. Semangat. Treknya turun bebatuan ke bawah. Tuh, bawah sana. Gini masih di trek nih, ketemu landaian. Enak banget buat ngecamp. Masih jauh ya, tapi nggak ada air. Jadi kayak sayang banget. Alhamdulillah jam 15.44 nyampe juga di pos 8. Nih, bekas-bekas orang. Kotor banget ya. Alhamdulillah ya Allah. Nih, estimasi 45 menitan. Gila. Biar air masuk ke hujan. Oh. Nih, sampahnya banyak banget nih. Perasaan tinggal bawa deh. Susah ya. Tadi sampahnya tuh kayak warnanya udah memudar. Tuh. Jadi udah lama. Nih. Berserakan. Oke, 15.57 kita lanjut ke puncak Rantai Mario. Let's go. Nih, jam segini. Siapa? Oke, 15.53 kita lanjut OTW ke puncak Rantai Mario dari pos 8. Nah, ini sepatunya siapa? Nih treknya. Habis 10 masih di trek tanjakan dan kita bertemu sama pohon yang lumutnya warna merah. Tuh, nanjak banget. Semangat sambil permen biar manis. Mantap sih. Mendadak dapat cahaya matahari. Ini kalau terbuka tuh bakalan lautan awan tuh. Kelihatan kan? Landai. Tapi tetap ngos-ngosan. Katanya sih dari tempat Mas yang camp waktu dulu gagal deket sama puncak Rantai Mario. Oh my god. Astagfirullah. Anjrot. Lama nggak bilang anjrot. Nih. Kayak kapur-kapur gitu nggak sih? Kelihatannya ini landai, tapi sebenarnya gini, perlahan nanjak. Cuma nggak kerasa ya, tapi tetap ngos-ngos. Nih landai. Ini batu apa ya? Yang di ketinggian 3.380 meter. Sedangkan Rantai Mario itu sekitar 3484-an. Jadi sekitar 100 meteran lagi. Kita nyampe di camp area. Yang abang ini dulu tuh pernah camp di sini. Nanti jalan ke sana. Katanya satu punggungan lagi. Kalau istirahat bentar. Bismillah ya, dapat ini, dapat cerah. Parah sih ngos-ngosan. Nih. Oke, sekarang jam 16.33 kita bakalan lanjut ke puncak Rantai Mario. Nih. Tanjakan terakhir nih. Bohong guys, bohong. 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 Ini kan puncak ini. Tanjakan terakhir nih. Bismillah ya. Let's go. Turunan terus tanjakan. Selamat. Satu tanjakan lagi. Bismillah, semoga langsung terbuka dan langitnya biru. Mantap. Jalan di bawah nanjak parah. Bikin ngos-ngosan. Semoga langsung terbuka ya waktu kita nyampe puncak. Tuh mataharinya. Lagi nih dapat lautan awan. Bismillah. Ya, semangat. Ya Allah, semoga langsung dikasih cerah. Kebuka semua. Nih. Hey. Nah, ini perjalanan buat menuju puncaknya. Tuh, depan Masya Allah. Udah mau nangis nih. Tinggal keluarin aja nanti di puncak. Gila. Masya Allah. Jam segini loh. Sekarang tepat di jam 16.45. Jalan dari bawah tadi
istirahat bentar. Sampai juga di puncak. Gokil sih, perjuangan banget buat kesini. 2 malam kita camp, habis itu camp di Telaga. Sampai juga. Alhamdulillah, sampai di puncak tertinggi Gunung Sulawesi. Tuh, perjuangan banget. Gokil, pengen nangis boleh nggak sih? Pengen nangis. Fokus dulu. Nangis beneran nih. Keturutan juga ke sini. Aduh, perjuangan banget pokoknya ke sini. Kalian harus nyobain Lati Mojong via jalur merah. Tuh. 1, 2, 3. Congrats. Oh my god. Bener-bener dibikin nangis. Wah. Bener-bener ini tulus loh ya dari hati. Nggak ada setting-settingan. Sekarang mau istirahat dulu. Sambil foto-foto dulu. Puncak Lati Mojong ketinggian 3.478 mdpl. Nih, mereka lagi foto-foto karena view-nya lagi cakep nih. Dulu dong. Nih, congrats, Bang. Nih. Selamat. Kita nyampe juga di puncak. Bang. Cak. Oke. Nih mereka lagi foto-foto. Akhirnya kita si merah dan si hijau nyawe juga di puncak tertinggi Gunung Sulawesi. Bahagia? Muter. Nih. Orang-orang lagi ini foto-foto. Dikit nih. Bang, ada sinyal ya? Ada. Mana yang bucin? Liatin dong fotonya. Jangan nanti ada ngiri. Yang megang kamera ini nanti. Lagi makan apel di puncak. Ambil nungguin teman-teman foto. Merah-merah. Inilah orang kalau bucin tuh. Nih, bawa ini nih. Orang lagi nerbangin drone dan kita bikin video di sini. Oke. Ini map 1 untuk suara. Kami tolong. Ya nih. Habis diterbangin. Sekarang di jam segini. Udah jam ini. Jam 6. Kita mau langsung prepare. Oke, alhamdulillah udah beres di jam 17.40 lebih. Kita mau lanjut turun ke Telaga dan bikin tenda karena ini udah mulai gerimis. Dari puncak ini kita turun buat ke Telaga. Lewatin trek yang batunya itu dia disusun-susun. Ada yang tahu nggak? Ini siapa yang nyusun? Nih bareng teman-teman. Nah ini trek menuju Telaga. Let's go. Ini treknya masuk hutan, terus keluar lagi. Bayangin dong sekarang jam 6 tapi alhamdulillah masih cerah. Karena kan emang beda sejam ya dari Jawa. Nih orang-orang tuh yang camp di sini sampahnya nggak dibawa turun loh. Banyak banget tuh. Kabut. Dia udah mulai tebel, jadi jalannya harus hati-hati. Teman-teman, jadi ini kabutnya udah mulai tebel. Jadi kalian harus persiapan senter karena emang udah jam 6. Let's go yuk. Ikut jalan. Jadi resikonya kalau kabutnya tebal kayak gini tuh bakalan nyasar. Jadi kalian harus hati-hati dan ngajakin teman yang udah tahu jalur. Jangan kalian pernah jalan sendirian kalau udah kabut kayak gini. Apalagi gunung yang tertinggi. Jadi lebih baik nih bareng-bareng sama rombongan. Karena tuh jalurnya tuh kayak banyak gitu loh. Di jam 6 treknya kapur kayak gini. Terus juga udah mulai suaranya gemuruh. Hati-hati ya kalian kalau turun. Karena terjal banget tuh. Depan udah beda trek. Dengar kan suaranya gemuruh. Masih ya licin. Tanah merah nih. Tuh, bagus banget. Treknya
Panjang sekali. Semangat, udah mulai dengar suara gemuruh. Kayak harus dipercepat jalannya. Bismillah. Ih, batunya siapa yang nyusun tuh? Banyak banget batu yang disusun. Kita mau trek batu-batu warna hitam. Jadi kita melipir tuh sampai sana. 18.13. Masih di trek. Gokil. Dapat tanjakan di hutan kayak gini. Tuh, suara geluduk. Bismillah ya, semoga masih dapat cerah sampai nanti bongkar tenda. Oke, jam 18:16. Estimasi sekitar 25 menitan lebih udah nyampe di telaga. Gokil. Treknya bikin buru-buru karena emang ini udah menjelang malam. Tuh telaganya tuh. Ini dia telaganya tuh. Mari kita cek. Oh, ada yang ngebentuk ini. Lucu banget, ada yang ngebentuk pakai ini, pakai batu. Mari kita cek ya, bismillah. Tuh, airnya jernih banget. Mending langsung diminum ya. Langsung coba diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Masya Allah. Sekarang mau ke tempat camp area. Tuh, di atas sana. Ini airnya segar banget tuh. Bisa langsung diminum tau. Coba minum. Tadi udah. Coba lagi. Alhamdulillah, tepat di jam 18.25 nyampe juga di camp areanya. Nih, sekarang kita mau diriin tenda. Gokil sih. 6:30 loh baru nyampe camp area. Tadi dari sana. Aku lagi bikin time lapse nih di sini. Oke. 16:48 udah beres diriin tendanya. Nih. Ini aku sama Vanessa nanti seperti biasa di sini. Sekarang mau bantu-bantu yang lain. Nih kita lagi mau niup-niup sleeping pad. Tauran. Tuh kotor banget. Kok kotor sih, berantakan. Gantian ya, kamu dulu. Aku makan dulu ya. Lanjut sini. Mari kita coba coto Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ya, mie goreng ya? Iya bang. Mulai cantik. Panas. Ganjel bentar bang. Goblok anjir. Berharap enak, kita tanya panas. Masih panas, woy. Bibirnya kurang merah deh. Minyak tinggal setengah tuh, lihat jatuh. Tumpah. Setengah perjalanan tumpah. Yang ini dong, gitu. Tapi harus ini. Belum. Iya. Ya Mbak Chan, yang ini kita ketemu. Bang, diem dulu ya. Nah, jadi ini aku habis bikin kopi susu, terus ngaduknya pakai ini bungkusnya. Susu apa tuh? Tuh lihat si Dharma. Dikasih ini loh rokoknya. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Manis kayak aku. Udah. Dar, katanya manis kayak dia, Dar. Iyalah, nih lihat. Manis loh. Biasa aja. Aduh, rokokku langsung anjir, pahit kali buang. Manis loh ini kayak aku. Biar cewek seneng iyain aja ya. Nggak buat penonton. Enggak, kadang dia bingung. Enggak ada yang bilang dia manis, makanya cuma dia di sini bisa ngomong. Aduh, betul sekali itu. Berharap aja yang ngucapin kamu manis. Cepet dong Mbak cerita nih. Penonton Android setuju kalau ininya manis kayak aku. Setuju? Enggak. Setuju ya? Setuju apa? Enggak ini. Setuju. Mati. Ini bukan capung aja, ini nyamuk hutan. Oh, yang bikin bengkak itu, Bang. Makan ini orang-orang pada kepedesan tuh. Pada nyari air, pada nyari jajan. Pokoknya endorse lagi, Kak. Jangan mau. Ini. Oke guys, jadi kali ini kita membajak vlognya Muti. Teruntuk kalian yang nonton vlognya Muti, jangan pernah percaya. Ini kalau kita di mana?
Di mana kita? Di mana kita? Saya di mana? Gak tahu. Kita di mana? Ada HP-nya. Gak tahu kita di mana ini. HP-nya Depan halaman rumah. Ya. Jadi biar videonya itu ini apa namanya? Biar videonya itu panjang dan AdSense-nya makin banyak. Nah, maka itu biar durasinya itu makin panjang, biar ini. Maka itu kita bajak sedikit. Jadi aku punya satu pesan untuk kalian, para pendaki yang sering buang sampah sembarangan. Jadi, kalau kalian tidak mau membawa sampah turun, lebih baik kalian tidak usah naik gunung. Karena apa? Karena sampah kalian. Pokoknya jangan buang sampah sembarangan di gunung, oke? Karena gunung itu bukan tempat sampah. Mantap. Gimana Ibu Kadis kebersihan? Ada pesan dan pesan untuk orang-orang yang membuang sampah di gunung? Bego. Yasin, ada satu kata untuk orang yang buang sampah di gunung? Salah satunya. Iya lagi. Enggak ya guys, enggak. Ya, semoga panjang umur dan diberi pemahaman. Betul. Oke, sampai bertemu. Jangan lupa apa, Mut? Like, comment, dan juga subscribe. Karena biar dia makin kaya. Dan biar dia kaya, biar nggak ada lagi orang yang menyepelekan dia. Woi, tas lu. Gak biar ada temen yang deketin juga. Biar polisi. Biar polisi tergoda. Aduh, cowok. Polisi tergoda. Diaminin lagi. Berat deh. Sekarang jam segini kita mau tidur nih. Udah double semua. Kasaki juga. Oke, bye-bye. See you besok pagi. Sekarang jam 7.14. Sekarang jam 7.14. Aku lagi kebelet. Tapi lihat view-nya kayak gini nih. Wah, gokil. Ntar habis ini balik lagi bikin timelapse di sini. Nih, sunrise-nya udah mulai kelihatan nih. Wow. Terbangin drone. Dan sekarang langsung kabut nih. Jadi aku udahan karena ini kameranya ngebun. Jam 9 lebih aku udah selesai ganti baju dan prepare nih. Tinggal barang-barang Vanes. Tuh carrier aku lagi dijemur. Sekarang mau ngonten dulu sambil nungguin masakannya jadi. Kalian harus tahu air di telaganya lagi surut. Padahal kemarin tuh lumayan banyak. Tuh. Tinggal dikit. Nah, di sana ada nih orang-orang. Barangnya banyak banget nih. Jalan ke sana. Cerah banget. Alhamdulillah dikasih cerah. Nah, nanti tuh turunnya ke sana nah. Jadi sekarang jam segini kita mau makan burger sambil Bang Idran dan bikin video timelapse di sini. Oke. Ngedrone sambil lari-larian with team. Dari sana. Kita lari ke sana. Nah, drone-nya dari Dek, taruh dulu kameranya, Dek. Ya, taruh dulu kameranya. Larinya kayak gimana? Iya, jalan aja. Lah anjir ada ibu. Gimana larinya nih? Gini. Gitu ya? Apa gimana? Gini aja jalan aja berarti. Barengan berarti. Iya, barengan pisah. Baris dong. Tapi mencar-mencar. Bagus kayak pegangan tangan semua kayaknya kan. Baru lari. Buat lingkaran. Kalian. Kepanjangan gak sih kalau buat lingkaran? Iya, pegangan tangan aja sambil lari. Iya, pegangan tangan. Iya.
Larinya gini. Dari atas. Iya keren sih bang kalau muter lingkaran. Ah ini jalan dulu aja deh. Iya, ya jalan dulu aja. Ya, siapa dulu? Let's go. Yuk jalan dulu jalan yuk. Jalan ya, jangan jalan duluan. Siapa yang duluan? Jalan. Ya udah jalan gini. Lari Ya jalan aja. aja. Ya ikut. Apa itu? Lari langsung tidur ya? Gini Naruto. Lari gini. Ya oke. Coba lihat ini sekarang. Belakang kucing. Tato roh gini. Ya 1, 2, 3. Ulang tahun. Kayak Black si Dharma. Oke, langsung prepare. Oke, sekarang jam 10.23 habis konten nih. Bawahnya banyak banget, 2 tripod, drone HP, 2 kursi. Let's go sarapan dulu. 10.27 kita semua lagi sarapan tuh nasi Makan goreng. anjir. Tuh. Thank you. Mantap. Hai tenda sebelah. Halo bang. Hai. Kita coba dulu ya masakannya. Yuk, nanti geleng-geleng. Bismillahirrahmanirrahim. Pau. Enak. Mantap. Hari ini kita habis beres-beres langsung turun. Jadi sekarang aku sekalian mau buang air kecil dan mau ke benteng ya bang. Benteng yang Tinggalan sejarah. sejarah di sebelah sana tuh. Kelihatan tuh. Pokoknya ada tower. Let's go. Tempat camp bawah ini jalan ke atas dikit sampai nemuin tower. Penasaran banget karena tadi sempat terbangin drone di sana tuh kelihatan towernya. Nih masuk. Ini dia jalan dikit udah sampai tuh towernya. Oh my god. Assalamualaikum. Nah kayak gini nih. Lihat sini. Tuh hati-hati ada banyak besi-besi. Kayak gini nih towernya. Nih. Kayak ada bangunan yang udah terbengkalai. Sebelah sini. Jadi ini cuma besi-besi doang. Gak ada kayak tempat berteduhnya tuh. Kayak bakalan jarang juga orang kesini. Tapi tuh ada bekas spanduk yang udah rusak tuh. Di sana. Ini BAB part kedua di satu hari yang sama. Ini nyari tempat menjauh dari camp area. Di atas yang kayak tadi ya. Ini aku udah bawa tambahan gelas. Ini jadi alat tempurnya, terus bawa sekop dan bikin lubang. Ya seperti cara kucing mau BAB. Bikin sedalam-dalamnya, jadi biar waktu selesai itu enak. Nih. Pinggirin dulu. Nah kayak gitu tutornya, jadi tinggal buang aja, nanti kalau udah tinggal dikubur di yang udah digali itu ditutup lagi. Jadi kalau udah tutup lagi sama tanah-tanah yang tadi
yang udah dibikin. Udah selesai, beres. Oke, udah beres, enak banget, mantap. Sekarang cari jalan turun lagi ke tempat camp. Oke, sekarang jam 11.45, lagi prepare semua, beres-beres, sudah bongkar-bongkar tenda tuh. Panas banget, jam segini lagi neduh. Jadi teman-teman pemanasan dulu sebelum turun. Nih cowok-cowok nih, 3 pilih nih. Yang mana? Kanan dulu, ambil kanan, kiri. Salah satu fungsi kacamata hitam biar kalau kita ngelihat cowok nggak kelihatan pusatnya kemana, ya kan? Lihatnya kemana nih? Lihatnya kemana nih? Kemana ya? Sana nggak sih? Tersangka yang sering nyusun batu di gunung. Jadi kita sekarang lagi prepare nungguin teman-teman sebelum berdoa dan lanjut turun ke pos 7. Balik ke tujuan kita itu rumah masing-masing. Amin. Berdoa dimulai. Doa. Nanti apa? Latih mojong lintas jalur, pulang tidur ya. Let's go. Sekarang di jam segini 12:10. Ya. Latih mojong lintas jalur, pulang tidur. Latih mojong. Ya, 1, 2. Latih mojong lintas jalur merah. Pulang tidur. Let's go. Sekarang lanjut turun ke pos 7. Dia trek menuju ke pos 7, turun pakai tali itu. Nah, di sana tuh posnya. Ada orang. Nih, turunannya tuh. Hati-hati ya melipir. Ini hati-hati turunnya. Gokil sih. Hati bang. Keren sih. Oke, sekarang jam 12.16, nyampe juga di pos 7. Pentuangin via Karangan. Nih. Ini dia. Jadi lanjut turun ke sana nah, buat ke pos 6. Trek dari Telaga ke pos 7 mantep banget. Curam banget, untungnya ada bantuan tali. Dan sekarang lanjut ke pos 6. Nih. Sampahnya banyak banget. Naik ke atas. Ini orang-orang ada di pos 7. Dan sekarang aku udah di beda punggungannya. Lanjut buat ke pos 6. Belok sini ya. Tuh, kabutnya tebel. Dia trek menuju pos 6-nya. Dia bebatuan. Licin parah. Jadi harus hati-hati. Terus udah mulai kabut, jadinya agak gerimis. Oke. Tuh tinggi-tinggi pijakannya. Oke, trek menuju pos 6 ini tuh udah mulai memasuki hutan lumut. Cuman hutan lumutnya tuh yang kayak dibilang Bang Roy, batang-batangnya cuman lurus. Nih kayak gini. Beda sama yang di jalur angin-angin. Enak sih turunannya. Dia nggak licin. Tapi banyak akar-akar kayak gini. Terus sampai bawah. Jalurnya udah berubah jadi batu dan tanah merah. Terus kalian harus pintar-pintarnya cari pijakan. Karena ngaruh banget itu. Dan hati-hati ya licin. Bismillah.
Kayak gini loh treknya. Terus pintar-pintar cari pijakan. Jam 12.42 mendadak gerimis karena ini lagi kabut di depan. Tuh, kabut. Hati-hati, jalannya makin licin. Deres banget. Bismillah ya. Semoga cepat nyampe pos 6. Let's go. Woi, awas. Alhamdulillah jam 12.45 nyampe juga di pos 6 Perangian. Nih, via nih pokoknya. Oke, ini luas banget, bisa diriin tenda. Lanjut, tadi aku turun dari sana, sekarang ke sana. Oke, di pos 6 ini aku bakalan lanjut turun ke pos 5, jadi aku nggak istirahat. Semoga gerimisnya cuman sementara aja ya. Dan jalur ke pos 5 udah mulai masuk hutan. Let's go. Nih, dari sana tuh turun ke sini. Nah, ini bener-bener jalan sendirian di trek menuju pos 5 karena teman-teman udah duluan dan di belakang rombongan masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, muat gak? Oke. Nih treknya udah mulai hutan-hutan. Jadi aman kalau kena hujan, tertutup, gak bakalan kena. Hutan-hutan, treknya kayak gini, daun-daun, tanah basah. Nyampe juga di pos 5. Gokil, berasa dikejar anjing aku di belakang. Orang-orang pada ini. Oke, jam 13.02, nyampe juga di pos 5. Mana tulisannya? Oh, di mana? Oh, ini pos 5 tuh. Oh. Nah, di sini pasang ini. Aduh, ngos-ngosan parah, kaki tremor. Minum dulu bentar lah ya. Ini luas banget nih kalau mau diriin tenda. Ini rasanya tremor banget. Tadi belakangku ini mas-mas nih. Gila, kenceng banget dia larinya. Terus depannya ini nih ngeburu. Pos 5 ini luas banget lahannya. Jadi kalau kalian mau diriin tenda nih. Kan ada sumber airnya ya di pos 5? Iya, jauh. Oh, jauh. Sekarang lanjut ke pos 4. Let's go. Di pos 5 itu namanya Soloh Tama. Nih, Soloh Tama. Orang-orang pada di tenda. Lanjut turun ke bawah sana. Ini jam 13.07 lanjut ke pos 4. Nih, treknya udah mulai landai. Hutan-hutan. Oke, ini trek turunan menuju pos 4. Kayak gini nih. Bisa lari tapi hati-hati sama akar-akarnya. Ya, turunan. Tuh, turunan sampai ujung. Treknya mantap. Enak parah. Tuh, landai. Landai tapi terus turun. Nah, ini nyampe di Gerbang Cinta. Katanya kalau kalian foto sama pasangan di sini bakalan jodoh. Berarti namanya Gerbang Jodoh. Kayak gini nih bentuknya. Oh, ada tulisannya. Oh, ini loh. Gerbang Muhabba, Gerbang Cinta. Kayak gini. Nah, ini trek lanjut turun. Panjang banget. Dari tadi gak nyampe-nyampe. Oke, semangat. Tuh udah mulai kabut hutan-hutannya. Ini jam 13.33. Nyampe juga di pos 4. Nih, tuh teman-teman aku. Alhamdulillah. Pegel banget di kaki, kena ranting. Mantap. Kabut-kabut. Ya pegel kena ranting-rantingnya. Akhirnya. Lah kita istirahat, mereka jalan. Nih, namanya pos 4 Pewian. Banyak banget sampah nih. Area campnya juga luas. Oke, jam 13.34 istirahat bentar. Habis itu 13.35 lanjut ke pos 3.
Ini kabutnya udah mulai nih tebal, jadinya gerimis. Let's go. Kakinya gemeter anjir. Trek turun menuju pos 3. Tuh tanjakannya tinggi-tinggi banget. Hati-hati. Gokil sih tanjakannya turun ke pos 3 tuh. Gile. Tuh. Kalian mau lihat sampai bawah. Pasti yang naik tuh kena mental, lihat atas. Aduh, akar-akarnya ya ampun. Ini batang-batang nih. Sakit di sebelah kaki sini. Bismillah. Sampai bawah tuh. Kalau versi dari bawahnya nih. Oh, mantap kali. Kaki tremor gak tuh. Treknya tuh melipir karena kiri langsung karena jurang. Oke. Gokil. Treknya udah mulai masuk bambu-bambu dan sepit. Tuh tanjakan. Ini turunan. Alhamdulillah 13.56. Hujannya makin deras. Udah nyampe di pos 3. Nih, banyak daun-daun yang jatuh. Oh my god. Lahannya luas ya nggak sih? Pos 3 nggak sih? Kita cek. Nih, pos 3 Toon Nase. Alhamdulillah, hujannya makin deras ya Allah. Oke, 3 ke 2, kalian jangan pakai trekking pole. Karena di situ kejadian yang lalu, yang makamnya di pos 2 itu dipindahin ke pos 1. Jadi cuman palangan ini doang, nggak ada jasad mayatnya. Oke, let's go. Bismillah. Hati-hati, harus melipir ke kanan. Sempit banget, jadi harus melipir nih kita. Allahu Akbar. Hati-hati ya, licin. Udah tahu licin masih nge-vlog. Apa bedanya dengan saya? Tuh lihat, gokil treknya. Ini treknya kayak harus benar-benar pegangan karena turunannya cuman batu gitu. Oke, let's go. Bismillah. Melipir nih. Tuh jurang kanan. Wow. Astagfirullah. Oke. Bismillah. Oke, nih. Tuh lihat kanan udah jurang. Benar-benar harus melipir ke kiri. Nah, ini ada tali buat pegangan turunnya. Mantap. Wih. Bentar. Benar-benar pegangan tali ini. Ini harus pakai tali nih, benar-benar harus pegangan. Oke, let's go. Turun ke bawah, melipir. Mas hujan ya, licin. Nah, di perjalanan menuju pos 2, dengar suara air. Oke, ini masih nunggu rombongan di atas karena tadi antri webbing. Nih treknya masuk hutan. Udah mulai landai, tapi tanjakan kalau atas. Dari atas ini ada kayak tali nih. Ini tuh pertanda kalau dulu pernah ada yang meninggal. Dia naik bawa trekking pole 2. Jadi yang satunya tuh kayak salah pijekan terus terguling-guling ke bawah tuh. Insya Allah. Ini webbing merah nih. Terguling-guling katanya sampai pohon. Oke, hati-hati ya. Bismillah. Oke. Semangat. Udah kedengar suara airnya. Pos 2. Assalamualaikum. Ini treknya turun terus. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi ini tempat petilasan yang beliau jatuh di tempat pegangan tali webbing merah di sini. Cuman udah dipindahin di pos 1 karena kebanyakan pendaki itu takut kalau petilasannya masih di sini terus dikasih tanjakan. So lanjut. Tuh pos 2 tuh di bawah tuh. Teman-teman udah ada. Dari atas itu sekarang lagi antri. Turunnya harus satu-satu. Karena apa? Karena dokumentasi. Ini tanjakan kaki
berbaling loh di sini. Nah jadi udah. Dah. Nah jadi ini turunan nih panjang banget tuh. Harus pakai ini Pak. Bang semangat dulu. Semangat dong. Rafli, kasih semangat dulu. Kasih semangat. Weh, up. Aduh kamu ditambah semangat ya tuh langsung cepet tuh kamu tuh. Semangatin lagi dong bang. Sampai kamu jangan lompat sampai ketua. Taunya jatuh anjir. Aduh. Ini webbing terakhir sebelum ke pos 2 airnya. Let's go. Oke, sekarang jam 14.32. Sudah sampai di sumber airnya. Nih treknya. Oke. Wow, batunya besar banget. Mana pos 2-nya? Oh ini. Nih, pos 2 Sarum Pak. Nih. Ini jembatannya estetik nih. Nanti aku bikin video pura-pura jalan. Seger banget, aku mau cobain airnya. Nih, gede banget batunya. Ini di air terjun Syekh Yusuf, tempat wudhu ini. Aku mau langsung cobain rasa airnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Wah, dingin banget, parah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Seger banget. Asli bahwa ini tuh dingin dan airnya tuh bersih. Terus ini katanya jembatan yang lama nih, yang bawah nih. Sekarang aku mau ngisi airnya di dalam sini. Nah, langsung rasakan. Mengalahkan segala air yang dijual di pasaran. Seger banget. Karena aku zodiaknya Aquarius ya, jadi seneng banget sama air. Apalagi air yang dingin. Langsung dibawa buat ini, buat cadangan ke pos 1. Ih, ngusnya Bang Eja. Enggak ngusnya itu. Cici anjing banget. Ya. Ih, ngus Bang Eja nggak diakuin. Bukan yang itu, Cak. Ngusnya Bang Eja nih, aku kasih lihat nih. Tuh, dia nggak mau ngaku loh. Allah, Vanes. Udah putih, dikasih lecet, ya ampun. Gimana sih, Bu? Siapa anjir? Ini namanya licin? Oh, ini kenangannya ya. Kenangan latih mojong. Ya, sampai bengkak gitu kan? Biasa bikin video time lapse pakai tripod. Ini lagi masak-masak. Nih, lagi masak mie. Nanti pulang harus bawa ini ya, coto Makassar. Ambil Dharma. Gak mau. Kata-katanya dulu. Oh, aku ngerti nggak dikasih kenapa? Karena udah manis. Sualis apa? Sualis rokok. Tau nggak yang lebih manis dari ini apa? Apa? Senyum deh.
deh. Ambil. Bang Yasin. Ambil. Ini dong. Nih. Met. Nih Bang. Walaupun aku nggak jadi yang pertama yang ngambil coklat, yang penting aku jadi yang terakhir buat kamu. Jangan berdua ya. Nih tinggal satu. Kita cobain mie mixnya. Dari sini deh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dibilang panas. Oh, belum diucapin selamat makan. Selamat makan. Wih. Ngepratan. Yakin. Selamat makan. Bang. Bang, Bismillahirrahmanirrahim. ayo cepat disuapin Mutia nih. Disuapin Manes. Cin. Yang paling nikmat dari makan mie itu apa? Kuahnya. Langsung dong pakai pancinya biar Oh, makan iya enak. dong. Langsung dong. Langsung Bang. Up. Nih, seger. Enak. Oke, sekarang jam 15 lebih 15 dari pos 2. Kita lanjut jalan ke pos 1. Nah, ini ngelewatin jembatan. Nah, katanya nanti treknya bakalan nanjak, tapi setengahnya dia bakalan dapat turunan. Oke, let's go. Nih, lewatin jembatan. Ini dia ngelewatin jembatannya. Tuh, terus banget airnya. Oh, ini ada estimasinya tuh. Pos 1 ke 2 berarti 2 jam, berarti paling sejam lah turun. Terus nanti ke base camp sejam, berarti 2 jam lagi. Paling jam 5, paling cepet deh ya. Let's go. Ini trek menuju pos 1. Tuh naik. Wah, tanjakan habis makan langsung digas. Malah dikasih tanjakan habis makan. Baru diisi loh perutnya. Perut baru diisi loh. Dia treknya melipir. Tuh. Wah, Masya Allah. Ngos-ngosan bro. Bener-bener habis makan beberapa menit yang lalu. Hati-hati ya. Licin. Terus treknya berubah, mulai memasuki hutan lagi. Oh, walaupun katanya ini turun, tapi tadi tanjakannya gokil parah. Bener-bener mie yang habis dimakan tuh belum di ini cacing, udah diajak pemanasan, langsung tanjakan. Nih treknya. Nah ini masih mendingan, tadi lebih macet. Bang bantu dong. Astagfirullah. Ih. Padahal ini bekas macet yang di tenda loh. Belum sembuh. Geli banget kena macet. Oke, akhirnya nyampe juga di pos 1. Oleh-olehnya pacet. Dibohongin. Oh, tempat persinggahan. 15.46 dapat ini trek kayak gini. Oke, sekarang jam 15.52 lanjut OTW, katanya tuh tinggal turunan. Mari kita buktikan jalannya. Iya agak becek tapi panas alhamdulillah. Padahal tadi dikasih hujan. Emang cuaca di gunung tuh gitu, suka berubah kayak dia. Katanya di pos 1 tuh ada petilasan, warung sama ojek. Tapi nggak tahu ya ojeknya standby atau enggak, karena ini hari Senin apa Selasa ya.
Itulah pokoknya tanggal 24, kalian lihat aja sendiri di kalender. Karena besok ulang tahun aku. Yeay. Akhirnya turun. Jadi aku nanti malam biar tahu siapa orang yang pertama kali ngucapin. Oke, jam 15.59. Tuh pos 1 ada di depan mata. Tuh, view-nya cakep parah kayak aku. Masya Allah. Meledak. Ini dia turunannya. Semangat. Pos 1 bosku. Akhirnya setelah 4 hari 3 malam di hutan bertemu dengan pemukiman. Masya Allah, view-nya parah. Ya, hutannya habis ditebang-tebang, terus di bawah ini warung, bawahnya lagi tuh pos 1. Masya Allah, view-nya keren, gokil. Udah ada sinyal, tapi aku belum mau nyalain HP. Takut gak ada notif. Oke, dia nyampe juga di warungnya, cuman warungnya tutup karena dikirain udah nggak ada pendaki lagi. Coba kalau buka pesen es teh langsung. Tuh orang-orang tuh. Terus ini airnya nyala terus, kenapa ya bang? Kan ini. Oh, air dari yang itu yang kita tadi di pos 2 ya? Iya. Ternyata di sini tuh pos 1 bukan warung, tapi katanya di pos 1 baru. Terus kalau kalian yang mau ojek nih, tinggal calling aja. Tapi kalau nomor WA aku ada di bawah. Nih. Ini ada tulisannya nih. Kita lagi istirahat di sana. Kirain di bawah itu pos 1-nya. Oke, sekarang jam 16.40 dari pos 1 lanjut turun ke bawah. Let's go. Nih, treknya kayak gini. Insya Allah view-nya. Pos 1 yang lama. Kalau yang baru itu aku. Aduh. Apa? Iya, ini lama. Gimana bang? Aku bisa jalan mundur bang. Woi, keren dong. Lihat sini. Gua kalau nggak bawa carrier, gua bisa juga anjing jalan mundur. Coba. Enggak. Gua nggak mau sama-samain sama orang. Wuhui, siapa tuh? Dari sini kita tuh jalan tuh. Lihat teman aku sampai sini. Jalan jauh banget. Ini bikin rumah pohon keren. Ini ngelewatin sumber air. Tuh. Di treknya tuh tinggal turun-turun aja, cuman dia panjang banget. Muter. Kita ngelewatin air terjun. Padahal ini tadi teman aku nyampe sini. Terus posisinya aku di daerah sana. Gokil. Mantap, treknya landai tapi jauh. Jernih banget airnya. Kayak dari sumber yang ada di pos 2 itu loh. Ini jalurnya. Jalur yang paling dibenci pendaki kalau naik gunung. Kayak berasa banget. Enggak sih, aku cuman karena aku pakai koyo jadi nggak kerasa. Harus nih pakai koyo kanan kiri sama yang belakang. Nih mantap turunan. Nya berubah jadi bebatuan kecil kayak gini dan ada aliran air di kanan jalan. Di tengah jalan dijemput sama mas-masnya. Duluan. Oke, bye-bye. Naik trail. Kenapa nggak digokil nih, barbar? Oh my god. Sungainya bagus banget. Viral sekarang cepat viral. Oh my god. Kita ngelewatin perkebunan kopi. Jangan lupa di tag nanti kalau story ya. Oke. Oh banget loh kalau jalan. Nih rame banget. Oke, sekarang jam 17:07 udah nyampe di base campnya. Jadi aku mau istirahat dulu sama teman-teman sambil nungguin yang udah di belakang. Nih abangnya mau jemput lagi karena masih banyak di sana. Tuh, oh ini yang viral. Barbar anjir.
adik-adik kita. Tadi kamu jalan, Dar? Jalan. Kalau ada yang cepet, kenapa harus jalan? Kan dia tuntas. Nih, ada warungnya. Langsung masuk. Hai ayam, istirahat dulu di sini. Makan coto Makassar lagi, padahal tadi udah makan. Enak banget tuh. Oke, dari warung kita bakal lanjut ke rumah singgah sekitar jam 18.50. Ini diangkut sama motor. Nih orang-orang. Nah, ini jalan ke rumah warganya. Hujan-hujan. Hujan-hujan jalan. Untung belum mandi ya. Kalau udah mandi, dinginnya tambah dingin. Naik motor. Ini jalan jauh banget. Oke, sekarang jam 18.55 udah nyampe di rumah singgah kita semalam sampai besok. Nih. Iya, orang-orang naik motor, aku jalan licin banget nih. Sepatu aku. Nah, pagi ini dari rumah singgah yang kemarin malam, kita bakal lanjut ke tempat yang telur-telur itu. Buat ambil barang sebelum ke Toraja. Pegel banget kaki aku. Aku duduk depan dari posko registrasinya nih. Naik truk sama bapaknya. Ini kena tanjakan nih. Ini lanjut banget truknya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya per episode. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Next pendakian kemana? Bye bye.